Setelah saya memberikan komentar terhadap dua orang yang katanya ingin melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah, entah melalui jalur apa dia mau ke Mekah, melalui lautan, lembah, gunung, hutan gitu ya, atau melalui jalan aspal. Saya sebetulnya di situ antara miris dan kasihan. Orang-orang untuk mencari simpatik malah seperti ini caranya. Beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah Madinah. Naik onta teman-teman, pakai kendaraan. Seandainya ada mobil ya pakai mobil, seandainya ada pesawat ya pakai pesawat teman-teman. Karena waktu itu yang ada ya kuda, onta, yaitu yang ditunggangi untuk membawa barang dan lain sebagainya. Tapi uniknya kalau di Indonesia teman-teman, orang mau jalan kaki dari Indonesia ke Mekah, itu ada yang percaya dan itu dianggap sesuatu yang membanggakan gitu. Beda halnya dengan ada juga orang yang juga ke Mekah ya, tapi pakai motor ya, pakai motor. Kalau itu masih wajar, dia mengurus surat-suratnya baik dari visa ataupun pasportnya agar resmi nyampe sana teman-teman ya, ketika melakukan perjalanan-perjalanan seperti itu. Pak Lilik ini pulangnya nanti akan... Kedua pemuda ini entah apa yang dia bawa, apakah sudah bikin visa, apakah sudah bikin paspor. Tiba-tiba ada juga yang komentar ketika saya mempertanyakan hal tersebut di video saya yang kemarin, apakah ia pergi ke luar negeri, ke negara orang, cuma bawa badan gitu tanpa visa ataupun paspor. Karena bikin-bikin hal tersebut teman-teman tidaklah mudah. Apalagi untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji, kalau memang niatnya ingin haji ke Mekah, ibadah haji itu harus melalui prosedur teman-teman. Kita tidak boleh melanggar prosedur yang dibuat oleh pemerintah. Mau haji sendiri begitu. No, kita harus ikut peraturan pemerintah. Karena pemerintah kita dengan pemerintah di Arab Saudi sana sudah memiliki kesepakatan dan aturan. Tidak boleh sembarangan. Kalau boleh sembarangan, ya orang enak. Tinggal naik pesawat yang murah. Gak perlu bayar ratusan juta untuk menunggu jadwal haji itu. Untuk haji bukan hanya sembarang haji teman-teman. Ini bukan zaman primitif lagi, bukan zaman bahla, bukan zaman yang bisa seenak itu untuk melakukan ibadah haji. Perhatikan baik-baik, untuk melakukan ibadah haji ada prosedurnya Bapak, baik dari negara atau pemerintahan Indonesia dan pemerintahan di Arab Saudi sana. Mau jalan kaki haji, ya enak. Kalau jalan kaki saja boleh, kenapa naik pesawat tidak boleh? Tinggal beli tiket pesawat, gak perlu ikuti pemerintah, cukup naik haji sendirian. Waduh, backpacker. Si backpacker apa? Gak perlu ratusan juta. Tapi kita punya aturan teman-teman, dan tidak boleh kita melanggar aturan itu ya, nggak boleh. Dan di sini ketika saya membahas netizen luar biasa, mereka sudah sampai Thailand, mereka sudah sampai Vietnam, mereka sudah sampai Cina gitu. Ya Allah alam bisawab, saya pribadi hanya menyayangkan sikap-sikap orang-orang di sekitar kita yang seperti ini. Kalau hanya perjalanan, hanya mau melihat-lihat Mekah begitu ya, ya mungkin pakai visa kunjungan atau paspor bagaimana gitu. Saya belum pernah keluar negeri, jadi saya tidak tahu. Jadi bukan seenak jidat itu. Kalau mereka hanya punya niat ingin ke Mekah jalan kaki, saya pun juga punya niat. Semua orang di Indonesia ini, terkhusus yang muslim, yang tidak mampu-mampu ini, mereka juga punya niat kuat untuk pergi ke Mekah, untuk melihat-lihat, untuk ziarah ke sana. Punya niat mereka teman-teman. Tapi mereka tidak melakukan hal-hal bodoh atau mencari simpatik orang agar dikasihani biar sampai ke Mekah jalan kaki begitu. Dan apa yang terjadi sekarang? Ini malah ditiru oleh orang lain teman-teman. Konten kreator. Ya, kemarin yang saya reaction itu konten kreator ternyata, TikToker. Alhamdulillah sudah hari kelima jalan kaki ke Mekah. Semoga tetap konsisten ya teman-teman ya. Semoga doain kita bisa sampai. Masih semangat. Semangat dong. Ayo. Alhamdulillah. Lebih Allahumma lebih. Sengaja dia bikin karena hal seperti ini ketika viral nanti akan banyak yang meniru. Dan terbukti teman-teman, ada yang meniru. Nih contohnya. Nah, orang ini melakukan perjalanan juga, ingin melakukan perjalanan juga, dan sudah berjalan ya. Sudah berjalan, entah mau kemana dia ini. Dan nanti akan semakin ramai seperti ini teman-teman. Orang jalan kaki. Dan akhirnya apa? Ya sontoloyo teman-teman. Sudah tidak ikut aturan pemerintah lagi. Malah ingin ke Mekah dengan jalur sendiri. Waduh, enak. Jadi nyampe sana nanti banyak orang pejalan kaki ke Mekah. Allahul musta'an. Ya, ketika saya membahas seperti ini, karena mereka ini yang ingin berkomentar negatif, selalu mau berkomentar negatif di video saya, mereka akan mencari-cari cara agar gimana saya itu salah. Bahas ini salah, bahas itu salah. Karena mereka menganggap ketika saya membahas sesuatu
yang salah, Harry Pras tuh merasa sok benar. Padahal tidak akan ada salah apabila tidak ada benar. Misalkan semuanya benar, ya sudah benar semua, gak ada yang salah. Harry Pras benar dan yang lain benar, ya sudah, kalau sama-sama benar gak usah dibahas. Tapi saya di sini membahas kesalahan yang dimana kesalahan itu tidak diketahui oleh orang tersebut. Ya, sebagaimana Miftah dengan ucapan-ucapan goblok, lonte dan lain sebagainya kepada orang yang ada di hadapan dia, apakah dia awalnya merasa salah? Seandainya video ucapan goblok itu tidak viral, teman-teman, maka dia tidak akan minta maaf. Sama halnya dengan Adi Hidayat ketika membahas Asy'ara surah pemusik. Di berbagai macam video, di bermacam ceramahnya mengatakan bahwa Asy'ara surah pemusik. Kok bisa jadi surah pemusik? Setiap nada itu adalah musik. Waduh, enggak teman-teman. Tidak semua yang bernada itu musik. Dan ketahuilah teman-teman, tidak semua yang bernada itu musik. Sebagaimana kalau kita ingin mengartikan makanan. Misalkan beras. Beras itu makanan teman-teman. Tapi tidak bisa kita makan beras sebelum diolah dulu menjadi nasi. Sama juga nada. Nada itu bukan berarti musik sebelum nada itu diolah menjadi musik. Diolah bagaimana? Alat-alat musik yang lain dimainkan sehingga menimbulkan instrumen tertentu, yaitu musik, teman-teman. Ya, gimana ya untuk mengartikan seperti ini tuh susah kepada orang yang sudah taklid. Sangat-sangat sontoloyo bagi saya pribadi. Sangat-sangat mengherankan apabila melihat fenomena seperti ini dijadikan normal. Normal loh. Lalu satu hal lagi teman-teman, ketika kita membahas seperti ini, apalagi perihal orang-orang yang mau haji, mau ke Mekah dengan jalan kaki, ada pembela-pembela yang justru mereka ini sebenarnya bukan pembela, tapi pembenci Harry Pras, yang dimana di setiap konten mereka ini mencari kesalahan saya. Ya, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan khilaf. Saya pun bukan orang yang maksum, saya bukan orang yang lepas dari salah dan khilaf. Pasti ada salahnya, pasti ada khilafnya. Tapi setidaknya saya tidak mengajak orang untuk melakukan syubhat, apalagi mengajak orang untuk mengerjakan hal-hal yang negatif. No, teman-teman. Tolong digarisbawahi di sini. Kita sebagai orang muslim, saya orang awam yang masih belajar, saya pelajar, teman-teman. Ketika orang menganggap, oh Harry Pras sudah pro, ustad. Saya bukan ustadz, saya hanya orang awam yang sedang belajar. Perhatikan baik-baik, ketika saya membahas sesuatu, saya belajar itu. Ketika saya membahas tentang Ustadz Abdul Somad, yang dimana Ustadz Abdul Somad mengatakan, kenapa harus ada kenduri kematian selama 7 hari? Ada riwayat dari Imam Atha, yang dimana Imam Atha ini katanya setelah dia meninggal berwasiat untuk bersedekah makanan selama 7 hari. Karena selama 7 hari ada perkara goib di alam kuburan, yaitu berupa fitnah. Perkara 7 hari ada fitnah di alam kubur, ini diketahui oleh Imam Atha, yang sehingga Nabi Muhammad pun lewat. Saya mengkritisi ini karena saya tidak mau percaya bebas, tidak mau percaya kepada siapapun dan mau percaya kepada siapapun. Saya tidak percaya kepada Ustadz Abdul Somad dengan ucapan perkara ini. Karena apa? Bagaimana mungkin perkara-perkara goib seperti itu, fitnah kubur 7 harian itu hanya diketahui oleh Imam Atha? Telat turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak turun kepada Abu Bakar? Yang katanya keimanan Abu Bakar kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya lebih berat keimanan Abu Bakar. Jadi keimanan Abu Bakar itu dianggap mentok. Sama halnya dengan tauhidnya Umar. Jadi mana tauhidnya Umar itu mentok. Kenapa tidak turun kepada mereka berdua informasi gaib itu? Agar ketika Nabi Muhammad SAW wafat, mereka merayakan kenduri kematian 7 hari. Agar Nabi Muhammad tidak terfitnah dari kubur. Atau ketika Abu Bakar meninggal, Umar melaksanakan 7 harian itu. Agar Abu Bakar tidak terfitnah dari kubur. Selama 7 hari sedekah makanan. Atau Aisyah sebagai anaknya merayakan 7 harian itu, kenduri kematian itu. Sedekah-sedekah makanan, baca Quran, Yasin, dan lain sebagainya. Kenapa mereka? Orang-orang terbaik, Aisyah, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Tapi kenapa beliau tidak merayakan hal-hal tersebut? Kenapa? Kenapa justru Imam Atha? Dan disampaikan oleh Abdul Somad. Ya Allah. Jadi mari kita berpikir, teman-teman. Saya membahas tentang 2 orang ke Mekah, malah sampai ke Ustadz Abdul Somad. Ya begitu, teman-teman. Saya hanya membahas orang-orang yang merasa benar dengan kesalahannya. Oh, Harry Pras siapa kok sok-sok tahu kesalahan orang? Ya memang tahu saya. Saya pun kalau salah ya saya mengaku salah. Tapi mereka salah tidak mengaku salah. Sontoloyo sudah. Silahkan kalian pikir. Nih, Spider-Man.